Perkenalkan, nama lengkap saya Gabriela Suryani Maeluju, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 9. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas sosiologi terapan yang pertama tentang kelas, kode, dan kontrol. Kemampuan berbahasa bisa dijadikan refleksi tingkat pendidikan dan intelijensi seseorang. Tingkat pendidikan itu sendiri masuk sebagai salah satu faktor sosial yang menentukan realisasi bahasa seseorang. Pendidikan yang tinggi cenderung membuat pengguna bahasa memiliki bahasa yang lebih bagus dibandingkan orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Selain pendidikan, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi bahasa seseorang, yaitu faktor geografi, umur, gender, dan kelas sosial ekonomi. Ilmu sosiolinguistik adalah salah satu bidang ilmu yang bisa dijelaskan keterkaitan antara tingkat pendidikan dan kemampuan berbahasa tersebut. Sosiologi linguistik itu sendiri berarti ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa dipergunakan dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Salah seorang ahli sosiolinguistik bernama Basil Bernstein yang telah berhasil membuat teori yang menunjukkan perbedaan kemampuan berbahasa. Dia kelompokkan siswa sekolah yang berasal dari dua kelas sosial yang berbeda. Teori tersebut membagi dua jenis variasi bahasa. Selanjutnya disebut sebagai kode, yang digunakan oleh dua kelompok anak tersebut. Kode yang pertama disebut elaborated code. Elaborated code dicirikan sebagai variasi bahasa yang pertama yang terelaborasi, yang lebih jelas. Kode kedua disebut sebagai restricted code atau variasi bahasa terbatas. Kode ini digunakan oleh anak dari kelas sosial yang rendah daripada anak yang menggunakan elaborated code dan dicirikan sebagai variasi bahasa yang cenderung digunakan oleh orang-orang yang berasal dari satu komunitas. Penelitian ini dilakukan oleh Bernstein dan koleganya terhadap bahasa pertama anak-anak tersebut. Bernstein ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk studi komunikasi dengan teori sosiolinguistik tentang kode bahasa yang dikembangkan untuk menjelaskan ketidaksetaraan berdasarkan kelas sosial seperti yang ditemukan dalam penggunaan bahasa. Teori tersebut menyatakan bahwa ada kode yang dielaborasi dan dibatasi dalam kategori kode bahasa yang lebih luas. Istilah kode seperti yang didefinisikan oleh Stephen Littlejohn dalam Theories of Human Communication mengacu pada sekumpulan prinsip pengorganisasian di balik bahasa yang digunakan oleh anggota kelompok sosial yang menunjukkan bahwa teori Bernstein menunjukkan bagaimana bahasa yang digunakan orang dalam percakapan sehari-hari mencerminkan dan membentuk asumsi-asumsi kelompok sosial, mempengaruhi cara kelompok tersebut menggunakan bahasa dan jenis ucapan yang digunakan. Bahasa bagi Bernstein sangat penting karena berfungsi sebagai perantara struktur sosial dalam teori umum transmisi budaya. Konstruksi kode bahasa yang dibatasi dan diuraikan diperkenalkan oleh Bernstein pada tahun 1960. Sebagai seorang pendidik, ia tertarik pada akuntansi untuk kinerja siswa kelas pekerja yang relatif buruk dalam mata pelajaran berbasis bahasa. Ketika mereka mencapai skor tinggi, rekan kelas menengah mereka pada topik matematika. Dalam teorinya, Bernstein menegaskan hubungan langsung antara kelas masyarakat dan bahasa. Menurut Bernstein, kelas, kode, dan kontrol artinya cara penggunaan bahasa dalam kelas masyarakat tertentu mempengaruhi cara orang memberikan makna pada hal-hal yang mereka bicarakan.
Littlejohn setuju dan menyatakan orang belajar tepat mereka di dunia berdasarkan kode bahasa yang mereka gunakan. Kode yang digunakan seseorang memang melambangkan identitas sosialnya. Pemeriksa empiris paling luas dari teori kode Bernstein adalah proyek 10 tahun yang dilakukan di Universitas Macquarie oleh Ruqayyah Hasan. Hasan mengumpulkan data dari konteks interaksi sehari-hari antara ibu dan anak di dua lokasi sosial yang disebut profesional otonomi yang lebih tinggi atau keluarga di mana pencari nafkah utama memiliki otonomi yang cukup besar selama hari kerja mereka, dan profesional otonomi rendah atau keluarga yang di mana pencari nafkah utama memiliki kerja tidak ada atau sangat sedikit otonomi sehubungan dengan hari kerja mereka. Hasan menemukan perbedaan yang signifikan dalam cara keluarga-keluarga ini berinteraksi dan menunjukkan kontra William Labouy adanya variasi semantik, yaitu cara berbicara yang berbeda dengan konsekuensi untuk cara makna yang berbeda. Dia berpendapat bahwa perbedaan dalam orientasi adalah relevansi inilah yang menjelaskan perbedaan pencapaian pendidikan antara anak-anak kelas menengah dan pekerja yang pertama kali dicatat oleh Bernstein pada tahun 1970. Jenis kode bahasa adalah kode yang diuraikan dan kode yang dibatasi. Kode yang dibatasi cocok untuk orang dalam yang berbagai asumsi dan pemahaman tentang topik, sedangkan yang diuraikan tidak mengasumsikan bahwa pendengar berbagai asumsi atau pemahaman ini, dan demikian kode yang diuraikan sedikit eksplisit, lebih menyeluruh, dan tidak mengharuskan pendengar untuk membaca yang tersirat. Menurut Arterton, dalam kode mengharuskan pendengar untuk membaca. Menurut Arterton, dalam kode terbatas, pembicara memanfaatkan pengetahuan latar belakang dan pemahaman bersama. Jenis kode ini menciptakan rasa inklusif, perasaan memiliki kelompok tertentu. Kode-kode yang dibatasi dapat ditemukan di antara teman-teman dan keluarga, serta kelompok-kelompok yang berhubungan erat lainnya. Sebaliknya, menurut Arterton, kode yang diuraikan menjelaskan semuanya, bukan karena lebih baik, tetapi karena diperlukan agar semua orang dapat memahaminya. Itu harus rumit karena keadaan tidak memungkinkan pembicara untuk mengembun. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang baru kepada seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya, mereka pasti akan berkomunikasi dalam kode yang diuraikan. Dalam membedakan antara kode yang dibatasi dan kode yang diuraikan, dicatat bahwa kode yang diuraikan dapat berdiri sendiri, lengkap, dan penuh detail. Sebagian besar percakapan yang tidak sengaja akan dapat memahaminya. Namun, kode yang dibatasi lebih pendek, padat dan membutuhkan informasi latar belakang dan pengetahuan sebelumnya. Seseorang tidak sengaja mendengar percakapan yang penuh dengan kode terbatas akan sangat tersesat. Ini akan mudah diidentifikasi sebagai percakapan orang dalam. Menurut Bernstein, jelas satu kode tidak lebih baik dari yang lain. Masing-masing memiliki estetikanya sendiri, kemungkinannya sendiri. Masyarakat bagaimanapun dapat menempatkan nilai-nilai yang berbeda pada urutan pengalaman yang ditimbulkan, dipertahankan, dan secara progresif diperkuat melalui sistem pengkodean yang berbeda. Ketika komunikasi terjadi dalam kelompok dan kode yang dielaborasi atau dibatasi digunakan, ada tingkat keterbukaan yang diperhatikan. Ada sistem peran tertutup dan ada sistem peran terbuka.
Dalam sistem peran tertutup, peran ditetapkan dan orang-orang dilihat berdasarkan peran tersebut, serta diharapkan untuk bertindak sesuai dengan perannya. Dalam sistem peran terbuka, peran tidak ditetapkan atau sederhana, mereka berubah-ubah. Ada dua faktor yang berkontribusi pada pengembangan kode yang dielaborasi atau dibatasi dalam suatu sistem, yaitu sifat lembaga sosialisasi atau keluarga, kelompok sebaya, sekolah, pekerjaan yang ada dalam sistem serta nilai-nilai dalam sistem. Ketika agen sosialisasi didefinisikan dan struktur dengan baik, akan menemukan kode yang dibatasi. Sebaliknya, jika agensi dapat ditempa, kode yang diuraikan ditemukan. Dalam masyarakat yang menghargai individualitas dapat menemukan kode-kode yang rumit, dan dalam masyarakat yang sempit dapat menemukan kode-kode yang dibatasi. Menurut Bernstein, orientasi terhadap kode-kode ini dapat diatur di seluruhnya oleh bentuk hubungan sosial, atau lebih umum lagi oleh kualitas struktur sosial.